Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farastah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawajid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ingkang kawula hormati para alim, para sepuh, para pinisepuh, alhamdulillah di pagi yang cerah ini di bulan Safar, di bulan Agustus kita bisa bermajelis, bermuajahah. Semoga kedatangan kita di tempat yang paling mulia di Masjid Allah Subhanahu wa taala ini supaya kita mendapatkan ilmu. Yang kedua, janji Nabi kepada para pencari ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan turunkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Wa hafathumul malaikah, dan sayap-sayap malaikat akan menaungi para penuntut ilmu yang menunjukkan para malaikat ridho terhadap apa yang kita cari. Dan yang paling mulia adalah wa dzakarallah fi man indah, Allah akan menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Maka inilah keutamaan para pencari ilmu, apalagi mencari ilmunya di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, yaitu kita akan mengambil suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hijratul Habasyatil Ula, yaitu hijrah ke negeri Habasyah, yaitu negeri Ethiopia yang pertama. Lama ra'a Nabi ma yalhaqu bi ashabihi min ada wa anwa'il adabi amarahum bil hijrati ilal Habasyah. Tatkala Nabi mendapati para sahabat ini mendapatkan gangguan, wa anwa'il adab, dan berbagai macam siksaan, amarahum bil hijrati ilal Habasyah, maka Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah itu sekarang masuk negeri Ethiopia. Anda nggak bisa bayangkan ya, kalau hijrah ke Madinah itu adalah utara kota Mekah, sedangkan Ethiopia itu adalah selatan kota Mekah. Dari Mekah ke selatan nanti sampai ujung itu Yaman, dari Yaman nanti sampai ke Hadramaut, dari Hadramaut nanti menyeberangi laut masuk Afrika, yaitu negeri apa? Ethiopia ya. Maka Habasyah itu adalah hijrah pertama para sahabat sebelum Allah perintahkan hijrah ke kota Madinah. Fahajara asratun min ashabihi wa khamsatun niswah. Maka hijrah pertama ini jumlahnya adalah 10 orang sahabat, 5 orang wanita. Wa minhum Utsman ibnu Affan, dan di antara mereka ada Utsman ibnu Affan, wa zaujatuhu Ruqyatu bintul Salam, dan istrinya yang bernama Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri pertamanya Utsman adalah Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal, Utsman dinikahkan dengan Ummu Kulsum, adiknya. Kalau tangan ibu-ibu menikahi 2 orang wanita kakak beradik sekaligus angsal mboten? Angsal mboten Bu?
Bapak angsal mboten kakak beradik? Itu boleh kalau syariat sebelumnya. Asyar'u man qoblana, ya syariat sebelum Nabi. Yaitu syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ketika menjadi DPO dicari-cari oleh Fir'aun, dia lari ya. Kemudian bertemu dengan sekelompok pengembala kambing. Ada 2 orang wanita yang mengembalakan kambing ya. Dan Nabi Musa membantu untuk memberi minum kambing. Waktu itu Nabi Musa sangat lapar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kebaikan, yaitu beliau lapar ya. Ternyata beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan, diundang oleh Nabi Syuaib ke rumahnya, dikasih makan oleh Nabi Syuaib ya. Tidak cuma dikasih makan karena dia sudah membantu anaknya untuk mengembalakan kambing, memberi minum kambing-kambingnya beliau, akhirnya diberi 2 orang anaknya, kakak beradik, tapi dengan syarat maharnya bekerja selama 10 tahun. Jadi mahar kerja angsal betul Pak? Angsal gitu. Mahar itu gak cuma uang, gak cuma seperangkat sholat. Mungkin yang sepi ngomong maharnya 5 tahun macul, yang salah jangan mampu gimana apa itu maharnya. Bacaan Quran angsal gitu, cincin besi juga angsal. Yang penting mahar itu permintaan seorang wanita. Jangan sampai kok bar rampung nikah jaluk meneh mboten nggih. Karena mahar itu adalah permintaan seorang wanita. Nggih. Maka syariat Nabi Muhammad tidak boleh mengumpulkan kakak beradik dalam satu pernikahan. Beda kalau bercerai atau meninggal. Sebagaimana Utsman ibnu Affan. Waqad raja'u ba'da salasati ashur. Dan ternyata rombongan yang hijrah ke negeri Habasah ini ternyata cuma 3 bulan. Bisa babi alamin gurbati wa qillati adadihim. Disebabkan karena mereka di sana terasing, jumlah mereka sangat sedikit. Bahkan ada fi sanati khamisah min nubuwah, dan ini terjadi hijrah itu pada tahun 5 kenabian. Wa hiya awal hijratu fil Islam, dan hijrah ke negeri Habasah adalah hijrah pertama di dalam Islam. Maka bayangkan ibu-ibu, hijrah ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan risiko. Jadi nggak bisa membayangkan bagaimana zaman perjuangan ketika terjadi perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Pasukan kita yang ada di Jawa Barat harus hijrah. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana divisi Siliwangi hijrah bersama keluarganya ya, mengosongkan Jawa Barat, harus nyebrang ke Jawa Tengah. Ini penuh dengan perjuangan ya, penuh dengan air mata dan darah ya. Islamuhu Hamzata wa Umar. Di tahun ke-5 kenabian, berarti umur Nabi 45 tahun. Fi sanati khamisati aslama rajulani min kibaril Quraisy. Di tahun ke-5 Hijriah masuk Islamnya 2 orang tokoh Quraisy. Masburani bikuwatin wasajatin, bikuwati wasajati, dan mereka terkenal dengan kekuatan dan keberaniannya. Wahuma Hamzah ammu Nabi SAW. Yang diantara keduanya yang masuk Islam adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Sinten? Hamzah paman Nabi. Tapi dengan Nabi itu hanya selisih 1 bulan atau 2 bulan. Oh tangan kok paman Nabi kok selisih dengan Nabi kok cuma sebulan 2 bulan. Ini kok pripun niku? Berarti li'e karo napa? Pak ponakane hampir sama usianya. Nah, temriki enten mboten niki. Jadi Nabi dengan Hamzah itu selisihnya sangat sedikit. Karena Abu Thalib itu punya istri 4 ya. Istri yang pertama melahirkan Abu Thalib ya, Abdullah bapaknya Nabi ya.
melahirkan juga Sofiyah binti Abdul Muthalib, ya, ibunya Zubair ibnu Awam. Istri kedua melahirkan Abdul Uzza, yaitu Abu Lahab. Istri ketiga melahirkan salah seorang adalah Hamzah, ya, bin Abdul Muthalib. Sedangkan istri keempat ya melahirkan Abbas bin Abdul Muthalib. Maka pantas ya Nabi dengan Hamzah itu usianya tidak terpaut lama, karena Nabi dan Hamzah, walaupun Hamzah itu paman Nabi, tapi Nabi dan Hamzah itu saudara sepersusuan, karena ketika bayi sama-sama pernah disusukan dengan Halimah Sa'diyah. Apa penyebab Hamzah masuk Islam? Wasaba islamuhu inna jariyah ya ibaratahu ida'u Abi Jahal li ibni akhihi wa tawajjaha ila dalikal saqah. Penyebab masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib disebabkan ketika Hamzah ini berburu, pulang dari berburu, mendapat kabar dari budak wanitanya bahwa Abu Jahal itu mengganggu Nabi. Fatawajjahu ila dalika saqah, maka Hamzah mendatangi orang yang celaka, yaitu Abu Jahal. Wa ghadabahu, dan Hamzah marah. Wa sabahu, dan Hamzah mencela, memukul Abu Jahal. Wa qala kaifa tasabba Muhammadan wa ana ala dinihi. Bagaimana engkau mencaci maki Muhammad padahal aku berada di atas agamanya. Summa aslama, kemudian dia masuk Islam. Fakana azanun nas islaman hatta sumia asadullah. Maka Hamzah itu sangat baik Islamnya sampai Hamzah itu gelarnya Asadullah, singanya Allah. Apa gelarnya Hamzah? Asadullah, singanya Allah. Dan Hamzah ini dibunuh oleh Wahsy, ya, atas perintah Hindun bin Utbah. Ketika perang Uhud, Hamzah itu dilempar tombak dan beliau tersungkur meninggal. Dan dibedah dadanya, diambil hatinya oleh Hindun, dan Hindun sendiri yang mengunyah hatinya. Kenapa Hindun sangat marah kepada Hamzah bin Abdul Muthalib? Karena di tangannya Hamzah telah membunuh bapaknya Hindun, namanya adalah Utbah bin Rabi'ah, membunuh saudaranya Hindun yang namanya Walid bin Utbah, membunuh pamannya Hindun yang bernama Saibah ketika perang tanding di dalam perang Badar. Maka Hindun bernadar ingin memakan hatinya Hamzah. Padahal Hindun bin Abdul Muthalib, istrinya Abu Sufyan, dedengkotnya Quraisy ini, adalah mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi juga menikahi anaknya Abu Sufyan yang masuk Islam, yang juga hijrah ke negeri Habasyah, namanya Romlah. Romlah ini gelarnya Ummu Habibah, karena istrinya namanya Habibah, ya. Nabi menikahi Romlah ini dengan surat. Terus nikah ngagem WA angsal mboten nih. Video call langsung angsal, yang penting syaratnya terpenuhi. Apa syarat nikah itu? Rukun nikah itu adalah satu, ya, ada mempelai yang dinikahkan, ya. Yang kedua mahar. Yang ketiga harus ada kuali. Ya, yang keempat harus ada ijab kabul, sigotul akad, ya. Yang kelima ada 2 orang saksi yang adil. Maka kalau jangan cari saksi itu jangan para pelaku dosa besar, yang sedikit berdosa. Nek iso jenengan padosi sing dados saksi nikahi putra putri jenengan orang-orang yang soleh dan solehah. Karena saksi itu harus adil. Adil itu oleh para ulama diterangkan, adil itu adalah sedikit melakukan dosa besar. Karena orang yang adil itu yang bisa menjadi saksi. Jangan asal
Kita nyari orang untuk jadi saksi. Maka syaratnya 5 ini, nikah ini hukumnya apa? Sah, hukumnya sah. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu-satunya istri Nabi yang dinikahi pakai surat cuma Romlah. Karena apa? Dia tinggal di Ethiopia. Nabi di Madinah. Jarak Ethiopia dengan Madinah itu ribuan kilo. Nah dipanggil kadon nggih. Harus ngirim apa surat. Nggih. Karena waktu itu Romlah itu diceraikan oleh suaminya. Suaminya murtad. Suaminya namanya Ubaidillah bin Jasin. Murtad karena jatuh cinta dengan wanita Ethiopia. Padahal wanita Ethiopia itu agamanya Nasrani. Nah, wong Arab kaya wong Ethiopia itu ayu pundi? Buktine ayu wong Ethiopia nggih, Ubaidillah bin Jasin murtad gara-gara jatuh cinta dengan wanita Ethiopia. Nek wis seneng itu dipenggak angel nggih. Gula Jawa rasa coklat gitu. Sing masyaallah. Nah itu witing tresno jalaran ora ana sing liya nggih. Maka bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken nggih. Tapi ternyata nanti Abu Sufyan dan Hindun itu nanti masuk Islam di Fathul Mekah dan Nabi mengampuni dosanya. Termasuk Wahsy. Nabi mengampuni dosa Wahsy tapi Nabi nggak mau melihat wajahnya. Maka Wahsy itu akhirnya berazam, bertekad dalam dirinya ingin berbuat baik, menebus kesalahannya di masa lalu. Maka Wahsy membunuh orang yang paling bejat, yang paling durhaka dengan tombak yang dulu dia gunakan melempar Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan izin Allah, Wahsy bin Harb membunuh nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Sinten? Musailamah al-Kadzab yang bunuh nggih Wahsy dalam perang Yamamah. Nggih. Yang kedua, wa Umar ibn Khattab Saniya Khulafa Rasyidin. Yang kedua yang masuk Islam di tahun kelima kenabian adalah Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab ini masuk Islam? Nabi pernah berdoa, Allahumma azzil Islam. Ya Allah, kuatkanlah Islam. Dengan masuk Islamnya dua orang yang engkau kehendaki, Abu Umar bin Khattab atau Amru bin Hisham. Nabi minta dua orang, Umar bin Khattab atau Amru bin Hisham. Ternyata Allah ridhoi Umar, bukan Amru bin Hisham. Amru bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Jadi Nabi itu juga mengharapkan keislaman Abu Jahal. Nabi juga tidak menafikan ketokohan dan kepintaran Abu Jahal. Bayangkan, umur 29 tahun Abu Jahal sudah duduk di majelis Darun Nadwah. Padahal majelis kehormatan orang Quraisy itu harus diduduki seorang tokoh yang usianya harus di atas 50 tahun. Tapi khusus Abu Jahal mendapatkan prioritas karena ketokohan dan kekuatan ilmunya, kebaikan argumennya. Bukan yang dipasarkan oleh undang-undang negara. Pilihan gubernur harus 30 tahun gitu. Ini MK harus dikawal nih. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal umur 29 tahun duduk di majelis Darun Nadwah itu karena kapasitas. Bukan karena apa? Bukan karena orang yang tidak punya kapasitas. Beliau adalah orang yang punya kapasitas secara keilmuan dan ketokohan, itu beliau punya kapasitas. Mendoakan orang kafir itu boleh apa tidak? Saya bertanya. Asal mboten, Bu. Asal mboten. Boleh kalau masih hidup. Gitu? Sebagai Nabi mendoakan Abu Bakar, mendoakan Umar bin Khattab ini ketika Umar masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak boleh.
memintakan ampun kepada orang kafir ketika telah meninggal boten angsal. Wa kana Umar qabla islamihi min a'dhamil mu'aridin lil Islam. Adapun Umar sebelum masuk Islam, Umar ini termasuk tokoh yang sangat menentang Islam. Wal muntaqimina mimman aslama. Dan Umar juga adalah orang yang suka menyiksa orang Islam yang masuk Islam. Fa'azzalallahu islama bi islamihima. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dengan keislaman keduanya. Wa kana muslimuna fi dzalikal waqti 40 rajulan ihda asyara imra'atan. Tahun kelima kenabian, umat Islam itu jumlahnya yang laki-laki 40, yang perempuan baru 11 orang. Walaupun mungkin banyak, ada sebagian yang mungkin menyembunyikan keislamannya. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, kita lanjutkan yang berikutnya. Hisarun Nabi sallallahu wa ahli baitihi. Nabi pernah dibaikot, Nabi pernah dikepung, Nabi pernah dibaikot oleh orang Quraisy bersama keluarga beliau di lembahnya Abu Thalib, di Si'ib Abu Thalib, di sebuah lembah yaitu di perkampungan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dan Nabi pernah mengatakan tidak ada hari yang lebih berat di dalam kehidupan Nabi adalah hari di mana Nabi dibaikot. Ternyata yang dibaikot itu tidak cuma Nabi, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, baik yang beriman dan tidak beriman, mereka juga merasakan karena mereka mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibaikot selama 3 tahun. Perjanjian itu isinya salah satunya adalah tidak boleh mengadakan pernikahan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, tidak boleh berdagang dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang ketiga, tidak boleh mengirim logistik kepada mereka. Bayangkan Bu, 3 tahun diblokade. Akhirnya Nabi hanya makan dedaunan sampai qadarullah ketika beliau buang hajat yang keluar seperti daun. Sampai saat bin Abi Waqqas saking laparnya ketika beliau buang air kecil, beliau melihat sesuatu yang mengkilap padahal udah kena air kencing beliau. Beliau cuci, ternyata kulit onta. Beliau rebus, beliau makan. Saking diaman itu para sahabat betul-betul kelaparan karena mereka dibaikot oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun. Maka Nabi mengatakan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu adalah ahlul bait Nabi. Saya bertanya kepada ibu-ibu, kenapa Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu termasuk ahlul bait? Padahal Abdul Syam, ya Abdul Syam itu kakeknya Nabi, punya anak 4. Ada Hashim, ada Muthalib, ada Novel, dan ada Abdul Syam. Dari Hashim itu nanti akan melahirkan namanya Abdul Muthalib. Maka Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, nanti sampai Adnan, sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Saya bertanya kepada ibu-ibu, kenapa yang diakui menjadi ahlul bait cuma Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib? Bani Nufail dan Bani Abdul Syam, yaitu Bani Umayyah, tidak diakui menjadi ahlul bait Nabi, padahal sama-sama anaknya Abdul Manaf. Ada yang tahu? Ini yang tahu nanti dapat hadiah umroh nih. Bonus umroh 20.000. Kenapa 2 ini nggak diakui? Karena 2 ini ikut membaikot Nabi. Jadi Nabi memberikan penghargaan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, Bani Muthalib, karena mereka
karena mereka bersama-sama Nabi selama 3 tahun merasakan didolimi oleh orang-orang apa? Quraisy. Maka Nabi Allah pernah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, aku haramkan kedoliman untuk diriku. Maka aku jadikan kedoliman itu haram untuk kalian. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling mendolimi. Betul Bu? Allah saja mengharamkan kedoliman. Karena apa? Inna dzulma dzulumatul yaumil qiyamah. Karena kedoliman itu adalah kegelapan yang menumpuk-numpuk di hari kiamat. Maka pastikan ibu-ibu, bapak, kalau jenengan bersengketa, berselisih dengan orang, pastikan kita adalah pihak yang terdolimi. Kalau jenengan ragu, jenengan yang dolim atau jenengan yang terdolimi, jenengan minta maaf. Jangan sampai perkara ini nanti membawa kita disidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Umar bin Khattab itu ditusuk oleh Abu Lulu'ah al-Majusi, ketika ngimami sholat subuh, ketika Umar bin Khattab bangun dari pingsannya, Umar bertanya, siapa yang menusukku? Orang itu mengatakan, ya Umar, yang menusukmu adalah Abu Lulu'ah al-Majusi, orang Majusi, penyembah api. Apa kata Umar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, orang yang membunuhku bukan seorang muslim. Karena urusan dengan muslim ini panjang, repot dengan urusan dengan orang Islam sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan ketika kita berselisih, bersengketa dengan orang, kita adalah orang yang terdolimi, ya. Karena yang orang terdolimi itu doanya mustajab. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Fahasartu wa ahli baitihi lama ru'at Quraisyun intisharul Islam fil qabail. Tatkala orang-orang Quraisy melihat Islam tersebar di kabilah-kabilah Arab, azamu ala qatli sallallahu, maka mereka ini berazam, bertekad ingin membunuh Nabi. Fahasartuhu ahla baiti fi si'bin, maka mereka orang-orang Quraisy, mereka bersama-sama memboikot Nabi, mengepung Nabi bersama keluarganya di Si'bin, di sebuah lembahnya Abu Thalib, yaitu perkampungannya Abu Thalib dan perkampungannya Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Wa mana'u anhumul arzaq, mereka mencegah Nabi mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan, logistik. Wa tafaqu alla yaqbalullahu sulhan abadan, dan mereka sepakat mereka tidak akan menerima perdamaian selamanya illa idza aslamu Nabi sallallahu alaihi wasallam liqatli, kecuali Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Wa kadabu ma tafaqu alaihi fi sayfatin, dan mereka menulis isi perjanjian itu di sebuah lembaran, ala qauha fil Ka'bah, dan lembaran itu digantungkan di mana? Di Ka'bah. Ini. Tapi ternyata betul kata Nabi, kadang-kadang Islam itu dikuatkan oleh orang-orang kafir, ya, oleh orang-orang pendosa. Ternyata betul, Bu. Ternyata setelah 3 tahun ada sebagian besar tokoh-tokoh Quraisy itu tidak setuju dengan perjanjian ini. Akhirnya mereka ini yang masih punya hati nurani, sebagaimana mungkin sebagian orang-orang kafir di dunia yang masih ada rasa simpatik dan nurani kepada saudara kita yang ada di Palestina, maka mereka sepakat untuk apa? Untuk menghilangkan perjanjian itu dengan mengambil di Ka'bah.
ya digantungkan di Ka'bah itu, mereka sepakat untuk mengambil selembaran yang itu menjadi perjanjian di dalam mengepung Nabi, memboikot Nabi di perkampungannya Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Wa kana dzalika fi sanati sabi'ah min nubuwah, dan kejadian itu terjadi pada tahun 7 kenabian. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, ini yang menjadi hikmah yang bisa kita ambil, bagaimana semangat juang Rasulullah SAW, bagaimana kita meneladani para sahabat menghadapi ujian yang berat. Kalau jenengan mengalami ujian yang berat, lihatlah para sahabat. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW juga mengalami berbagai macam ujian di dalam kehidupannya. Kehidupan kita ini tidak ada nilainya dengan ujian yang ditimpa oleh Nabi. Nabi sejak kecil sudah diuji oleh Allah. Lahir dalam kondisi yatim. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Lagi seneng-senengnya diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ternyata 2 tahun kemudian meninggal. Umur 10 tahun ya, Nabi diasuh oleh Abu Thalib, paman Nabi yang paling miskin. Umur 10 tahun Nabi mengembala kambing. Anak yang lainnya main-main, Nabi sudah bekerja. Ya. Umur 12 tahun Nabi sudah berdagang ke negeri Syam. Ya. Umur 15 tahun ya, Nabi ikut perang Fijar dan kembali dagang ke negeri Syam. Dan luar biasa, Nabi ini ternyata Allah takdirkan anak laki-laki yang beliau miliki tidak pernah hidup lebih daripada 2 tahun. Semua anak laki-laki Nabi meninggal dalam kondisi masih kecil. Dan ternyata semua anak wanita Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. 6 bulan kemudian baru Fatimah menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu mengalami ujian demi ujian. Selesai ujian 1, Allah beri ujian berikutnya. Jadi Nabi ini Masya Allah hidupnya penuh ujian. Ternyata ketika Nabi wafat, selama 2 bulan keluarga Muhammad tidak menyalakan api. Dapure mboten ngebul. Kalau yakin ibu-ibu itu memiliki dapure ngebul mboten Bu? Mboten ngebul angge gas niki. Sampai baju besi Nabi aja digadekan kepada orang Yahudi, sampai meninggal Nabi tidak bisa nebus. Padahal digade cuma dengan 20 sok gandum senilai 60 kilo gandum. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, kenapa Allah memberikan ujian yang berat kepada Nabi kita? Jawabannya adalah Allah pengen Nabi tidak bersandar kepada makhluk. Allah pengen nabinya ini bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang paling kuat adalah orang yang paling kuat tawakalnya kepada Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan ketika kita bekerja itu Allah mengatakan wamsu fi manakibiha wa kullu min rizki wa ilaihi nusur. Wamsu, berjalanlah kamu di tempat-tempat yang tinggi. Walaupun rezekimu di gunung, ambil, tapi dengan catatan cara ngambilnya itu berjalan. Wamsu fi manakibiha wa kullu min rizki, makanlah dari rezeki yang Allah berikan. Tapi ingat, wa ilaihi nusur, nanti semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang engkau miliki di dunia akan dihisab oleh Allah. Jadi mencari rezeki itu berjalan. Berbeda ketika bertobat, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nek bertobat itu pakai kata-kata apa? Bersegera. Kalau menuju Allah, fafiru, berlari. Kenapa kita disuruh mencari maisha kok berjalan? Para ulama mengatakan ada orang yang hasil usahanya tidak maksimal,
tapi karena tawakal dia kepada Allah maksimal, Allah beri rezeki lebih banyak daripada yang dia usahakan. Ibu, lebih banyak daripada yang dia usahakan. Wah, karena apa? Tawakalnya maksimal. Kalau ada ungkapan yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil, ini perkataannya tepat napa mboten? Ini ucapan yang kurang tepat. Ada yang mengatakan apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Seakan-akan hasil itu mutlak dari usaha dia. Padahal hasil itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diminta oleh Allah, sunnah kauni kita, kalau ingin punya uang ya bekerja, itu sunnah kauni. Kalau ingin punya anak ya menikah, ini sunnah kauni yang harus ditempuh. Tetapi hasil itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu-ibu, kemarin ya persatuan para dokter-dokter ID itu menceritakan banyak orang yang usianya 40 tahun lebih atau 40 tahun kurang, banyak yang terkena serangan jantung. Banyak yang terkena serangan jantung. Ternyata dokter itu mengatakan kebanyakan orang yang terkena serangan jantung ini karena memiliki kecemasan yang berlebih. Mungkin dia pengen kaya koncone nggih, kaya tanggane, mungkin dia bekerja jadi pegawai ya, jadi pekerja di target yang luar biasa, dia ingin mengejar impiannya, gen padha karo koncone akhirnya kemrungsung ya. Akhirnya hidupnya tidak nyaman, hidupnya enggak tenang ya, seakan-akan dikejar-kejar oleh waktu. Akhirnya detak jantungnya ini tidak normal. Padahal Quran mengatakan wamsu fi mana kibiha. Cari uang itu, bekerja itu dengan berjalan. Yang namanya berjalan itu kan orang kesusu nggih, wong berjalan nggih. Yang penting apa? Ikhtiar. Kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jam berapa ini, Bu? Jamnya mati nih, Pak. Jam ini apa sih? 7? Nah, Bapak. Nah, kita lanjutkan nih, karena tadi mulainya juga molor. Masih ada 1/4 jam. Kita lanjutkan, nih. Kita bacakan ini karena ini momentumnya adalah momentum Agustus, momentum kita bersemangat berjuang. An Abi Firas Ar-Ribi'ah ibnu Ka'ab Al-Aslami Khadimul Salam. Diriwayatkan sebuah hadis dari Abi Firas. Beliau adalah pembantu Nabi. Wa min ahli Sufah, dan beliau termasuk ahli Sufah. Ahli Sufah itu adalah sekelompok sahabat yang hijrah ke kota Madinah tetapi tidak memiliki tempat tinggal. Ketika tidak memiliki tempat tinggal, oleh Nabi diberi tempat di belakang Masjid Nabawi, namanya Mulhaq. Tempat itu dibangun tapi tidak ada atapnya. Nek panas ya kepanasan, nek hujan kehujanan. Ada sekitar 80 orang. Dan ahli Sufah itu pernah mengeluh oleh Nabi, ya Rasulullah, kami lapar. Maka Nabi memanggil para sahabat, barang siapa yang memiliki kelebihan buah kurma, tolong dicantelke di pintu masjid, supaya orang-orang ahli Sufah itu ketika keluar dari masjid Nabi atau masuk, mereka bisa ngambil kurma. Solusi Nabi kepada para sahabat yang nggak bisa makan. Selang berapa bulan, ahli Sufah itu ngeluh lagi, ya Rasulullah, nek tiap hari aku makan kurma, perutku panas, diare, gitu. Bener makan kurma, dan jenengan bener makan pepaya yang diare, tau gak? Rasulullah mikir, waduh, nek tiap hari dikasih kurma, perutnya apa? Panas.
Maka Nabi ngumpul ke sahabat lagi. Berarti Nabi itu masya Allah orangnya itu suka membeli solusi. Nah, solutif ya, suka memberikan apa? Solusi yang baik. Dikumpulkan lagi para sahabat, ditanya, wahai sahabat, yang memiliki kelebihan makanan, tolong habis sholat isya cangking ahlu sufah ke rumah jenengan beri makan. Ada yang bawa 2 orang, ada yang bawa 3 orang. Yang paling banyak membawa adalah Sa'ad bin Ubadah. Kadang sehari bawa 50, kadang bawa 60, masya Allah. Ya. Ternyata Sa'ad bin Ubadah ini pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, saya berdoa kepada Engkau, aku ini orang yang tidak bisa hidup dengan harta yang sedikit. Nah ini dengan ini gue. Nek diparingi sedikit ora cukup. Akhirnya Allah beri dia harta yang banyak. Ternyata harta yang banyak itu beliau gunakan untuk berjuang untuk menegakkan agama Islam. Nah ini beliau pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak bisa hidup dengan harta yang sedikit. Allah beri. Maka pantas saat bin Ubadah itu kalau setiap malam jamu 50 orang sampai 60 orang ahlu sufah. Niku butuh biaya mboten ngajak tiyang makan niku. Kalau yakin nek jenengan enten tamu satu keluarga di rumah jenengan seminggu, saya yakin jenengan pun napa? Pun Bu. Pun megah-megah nggih. Tamu randhe toto kudu 3 dina wis seminggu ra bali-bali gitu. Saya yakin jenengan mulai oleng gitu, mulai oleng. Ngurusi wong seminggu ya abot nggih. Masya Allah itu butuh biaya. Maka pantas kalau saat bin Ubadah minta kepada Allah, ya Allah, aku tidak bisa hidup dengan harta yang sedikit. Beliau pantas, nek saya nggak pantas dengar itu nggih. Karena dia dapat harta dia gunakan untuk Islam. Masya Allah nggih. Sa'ad bin Ubadah. Qala berkata Abi Firas, kuntu abitu ma'asallam. Saya pernah menginap bersama Nabi. Fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Aku pernah membawakan tempat wudu beliau. Nabi itu kalau wudu cuma dengan satu mut, satu genggam tangan atau mungkin satu gelas. Dan jenengan wudu satu gelas itu sakit bener Bu. Sakit wudu wudunya segelas. Nabi itu nek wudu satu mut, ya. Tapi kalau mandi beliau itu satu sok. Satu sok itu 4 cakupan tangan, 4 mut. Berarti ya mungkin ya 4, anggap aja 4 gayung lah nggih. Ya jenengan mandi besar 4 gayung cukup mboten iki, Pak. Wong Arab iki larang banyu nggih. Masyaallah nggih. Nggih. Faqala, maka berkata Abu Firas, faqala berkata bersabda Nabi, salni, mintalah kepadaku. Ini Nabi itu adalah orang yang tidak bisa, kalau ada orang yang berbuat baik kepadanya, pasti Nabi adalah orang yang ingin membalas kebaikan. Contohnya Abu Thalib mengangkat beliau menjadi anak. Maka ketika Nabi mampu punya harta, Nabi mengambil Ali bin Abi Thalib menjadi anak angkat Nabi. Karena Nabi itu adalah orang yang sangat ingin membalas budi orang lain. Ya. Maka dia bertanya, salni, mintalah kepadaku. Karena engkau telah mengurusi aku, membawakan tempat wudhuku, sekarang saatnya engkau minta kepadaku. Fakultu, berkata Abi Firas, as'aluka murafataka fil jannah. Permintaanku cuma satu ya Nabi, aku pengen menemanimu di surga. Wah ini angel. Nek pengen nemeni Nabi di surga berarti apa? Surganya tinggi Pak. Ini jaluknya dhuwur iki. Paling enggak surganya nggih surga apa? Firdaus temenin Nabi. Pinter tiang niki. Cuma jaluk menjadi teman Nabi di surga. Faqala, Nabi bersabda, "Au ghairu dzalik." Apakah engkau tidak punya permintaan yang lain? Qultu huwa dzaka, cuma itu ya Nabi. Saya pengen menjadi temanmu di surga.
Qala berkata Nabi, fa inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu aku minta tolong kepadamu supaya aku bisa memberi syafaat kepadamu supaya engkau menjadi temanku di surga. Tolonglah aku dengan engkau banyak sujud. Banyak sujud itu berarti banyak sholat. Imam Ahmad bin Hambal dalam satu hari beliau sholat 300 rakaat. Ini sanggup mboten jenengan Bu? Kalau pengen jadi temannya Nabi di surga ya banyak sholat. Ketika Imam Ahmad bin Hambal sakit, sehari semalam beliau cuma bisa sholat 100 rakaat. Niku abot apa mboten niku? Nah, jadi berarti apa? Pengen jadi temannya Nabi di surga itu perlu perjuangan, perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Maka Nabi juga bersabda, alaika bikasrati sujud, fa innaka lan tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allah biha darajah. Perbanyaklah sujud. Fa innaka lan tasjudu lillah sajadatan illa rafa'aka Allah biha darajah. Maka sesungguhnya tidaklah seorang sujud karena Allah dengan satu sujudan kecuali Allah akan angkat derajat dia. Semakin banyak sujud, semakin tinggi derajatnya. Wa hatta angka biha khati'ah, dan satu kali sujud itu menghapus satu kesalahan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup kami, saya bacakan satu hadis. Ini sebagai penutup sebelum kita buka pertanyaan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pembantu Nabi. Anas bin Malik itu punya namanya juga Anas, namanya Anas bin Nador. Anas bin Malik bin Nador. Ya. Qala ghaba ami Anas bin Nador an qitalin Badrin. Pamanku tidak ikut perang Badar. Faqala berkata pamanku Anas bin Nador, ya Rasulullah, ghibtu an awali qitalin. Wahai Rasulullah, aku telah izin tidak berperang dalam perang Badar. An awali qitalin qatal musyrikin, dan perang Badar itu adalah perang pertama memerangi orang-orang musyrik. Faqala berkata Anas bin Nador, la inna Allah ashadani qitalal musyrikin la yaranna Allah ma asna'u. Kalau seandainya Allah menakdirkan aku, memberi aku kesempatan untuk memerangi orang-orang musyrik, maka Allah akan melihat apa yang akan aku perbuat. Falamma kana yaum Uhud intasafal muslimun. Ketika perang Uhud, barisan kaum muslimin tersibak. Orang-orang Islam banyak yang lari, yang kabur di medan perang, karena mereka mendengar kabar bahwa Nabi terbunuh. Faqala berkata Anas bin Nador, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sona'ula yakni ashabah. Ya Allah, aku minta maaf kepada engkau atas apa yang diperbuat oleh para sahabat. Banyak di kalangan mereka yang mundur dari medan pertempuran. Wa bara'u ilaika mimma sona'ula yakni musyrikin. Dan aku berlepas diri dari apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik. Summa taqaddama fataqbalu Sa'ad bin Mu'ad. Ketika beliau maju ke medan perang Uhud, beliau bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Faqala ya Sa'ad bin Mu'ad al-jannah war rabbil Ka'bah. Wahai Sa'ad, surga demi pemilik Ka'bah, ini ajidu ri'aha min duni Uhud. Dan aku mencium bau surga di bawah bukit Uhud. Ini menunjukkan bahwa Anas bin Nador ini mendapatkan karomah. Kula tanget bedane karomah kalih mukjizat napa?
Kalau mujizat itu khusus para nabi dan rasul. Kalau karomah itu untuk para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wali Allah itu di bawah para nabi dan rasul. Dan karomah ini hanya untuk para wali. Jadi wali itu syaratnya cuma 3. 1, melaksanakan kewajiban. Yang kedua, memperbanyak amal sunnah seperti Imam Ahmad bin Hambal, sehari sholat 100 rakaat, ya. Yang ketiga, syarat wali itu takut kepada Allah. Bisa jadi yang hadir di sini, bapak, ibu-ibu, ada di antara jenengan itu wali. Karena itu perkara gaib, kita nggak tahu. Bisa jadi ada wali yang hadir di sini, tapi kita nggak tahu, Pak. Yang penting bukan wali seperti Mama Gufron. Itu wali setan. Mama Gufron itu ngaku bisa bicara dengan malaikat maut, gitu. Itu wali setan, ya. Wali setan. Karena wali itu syaratnya cuma 3. Melaksanakan kewajiban, banyak melaksanakan amal-amal sunnah. Yang ketiga, memiliki rasa khusyah kepada Allah. Bisa jadi ibu-ibu yang hadir di sini ada yang jadi wali. Mung bentene ketika ulo jenengan sedo kuburane tidak diziarahi, udah wali nih. Wali murid. Sing penting bukan wali limbung barang nggih. Wah nggih. Wali insyaallah. Wali niku gampang jadi wali. Kok wali kok nggak pernah sholat jamaah, ngomongin nek sholat Jumat nek Mekah ya wali setan nih. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ajidu rihaha min duni Uhud. Saya mencium bau surga di bawah bukit Uhud. Qala Sa'dun, berkata Sa'ad bin Mu'ad, "Famastaqatu ya Rasulullah ma sona'ah." Aku tidak bisa berbuat sebagaimana perbuatannya Anas bin Nadhr. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, yaitu ponakannya, "Fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bisayf." Aku dapati dalam jenazah pamanku ada 80 luka disebabkan tebasan pedang atau natan biromhin atau tikaman tombak, armiyatan bisamhin atau lemparan anak panah. Wa wajadnahu qad qutilu. Saya dapati pamanku telah terbunuh. Wa masalah bil musyrikun, dan orang-orang musyrik mencincang jasadnya. Fama arafa ahadun illa ukhtahu bibananihi, dan tidak ada yang mengenali jenazah pamanku kecuali saudara perempuannya dengan ciri yang ada di jari-jarinya. Karena wajahnya sudah nggak dikenali, sudah dirusak oleh orang-orang musyrik. Dengan bayangke, dia mendapatkan 80 luka baru gugur. Menunjukkan bahwa saat Anas bin Nadhr ini tidak mundur, beliau maju dan berperang dengan sangat hebat. Benten kali kau jenengan terkena panah, terkena tombak 3 kali mungkin pun geledak, gitu. Tapi karena keteguhan, maka betul dia telah berjanji kepada Allah, ya Allah, kalau engkau izinkan aku memerangi orang-orang musyrik, engkau akan melihat apa yang akan aku perbuat. Nah, ini janji beliau. Qala Anas, berkata Anas, kuna nura aw nadhunnu anna hadil ayah najat fihi wa fi ashabihi. Saya melihat dan mengira ada ayat, nah ini baca ini surat Al-Ahzab ayat 23, turun disebabkan oleh pamanku. Apa bunyi ayatnya? Minal mu'minina rijalun shadaqu mahadallah. Ada sebagian orang yang beriman yang jujur terhadap janjinya kepada Allah. Karena Anas telah berjanji, ya Allah, kalau engkau izinkan aku memerangi mereka, engkau akan melihat apa yang akan aku perbuat. Minal mu'minina rijalun shadaqu mahadallah wa minhum man nahbahu. Ada sebagian dari mereka yang gugur, ya,
Faminhum may yang tadir, ada sebagian dari mereka yang menunggu-nunggu perang berikutnya. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak sedikit pun ya mengganti janjinya kepada Allah. Maka kalimat terakhir yang kami sampaikan, kalau jenengan jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kita. Kalau hari ini kita jujur kepada Allah, pengen berjuang sampai husnul khotimah, saya yakin Allah akan beri kita kematian dalam kondisi husnul khotimah. Kalau jenengan jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak jujur kepada Allah, Allah tidak akan pernah memenuhi apa yang kita inginkan. Maka Anas bin Nadir ini jujur kepada Allah. Dia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan janji ini, dan beliau meninggal dalam kondisi sebagai para syuhada, sebagaimana nenek moyang kita yang gugur melawan para penjajah. Monggo, ada pertanyaan sebelum kami kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Bu, nggih. 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 Nggih, jadi ngeten nggih Bu. Nama-nama kalau Hadramaut itu di negeri Yaman ya. Kalau Samarkand, Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari, Samarkand, Bukhara ini hari ini negara yang masuk wilayah federal negara Rusia ya. Berarti daerah dulu, daerah War-an-Nahr di belakang Sungai Tigris, yaitu sekarang yang masuk Asia Tengah, ada Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan ya, yang bekas negara Uni Soviet, itu dulu adalah negaranya kaum muslimin Bu. Sampai nembus, yaitu daerah yang hari ini dipakai oleh Rusia, yang ada Samarkand ya. Samarkand itu dulu masuk Islamnya beda Bu dengan daerah yang lain. Samarkand itu jatuh di tangan Umar bin Abdul Aziz, di bawah seorang panglima perang yang sangat luar biasa. Ketika panglima perang itu menyerang Samarkand, langsung takluk Samarkand itu, karena Samarkand itu waktu itu dikuasai oleh para dukun. Tapi penduduk Samarkand protes, mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz bahwa mereka diserang itu tidak sah secara hukum. Karena mereka mempelajari dalam Islam itu kalau menyerang sebuah negara itu harus memberikan 3 opsi. Yang pertama, menawarkan Islam. Kalau tidak mau, negara itu harus membayar jizyah, tapi nggak diperangi. Jizyah nih, membayar apa? Jizyah ya. Bentuk dia tunduk membayar upeti, jizyah. Baru yang ketiga lah perang. Maka Samarkand itu protes kepada Umar bin Abdul Aziz. Wahai Umar, ujuk-ujuk pasukanmu nyerang kami kalah. Berarti jenengan telah melanggar syariat agama kalian. Maka dengan penuh ketawaduan ya, penuh dengan keimanan, Umar bin Abdul Aziz memanggil panglima perangnya, dan panglimanya dikatakan, tolong seluruh pasukan ditarik dari negeri Samarkand. Karena kita menyerang kota Samarkand ini tidak memenuhi apa? Syarat. Masya Allah ya, ditarik pulang Pak, pasukan itu Pak. Gara-gara perbuatan itulah masyarakat Samarkand melihat akhlak kaum muslimin yang luar biasa, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Jadi Islam kalau jihadnya jihad hujumi, yaitu menyerang, itu harus memenuhi syarat seperti itu. Tapi kalau jihadnya difai, seperti Belanda menyerang Indonesia ya, kita diserang oleh musuh, syarat ini nggak berlaku. Maksud dengan musuh tawar-tawaran ini, kalau diserang ya hukumnya udah fardu ain ya,
harus mengusir para penjajah yang menyerang kita. Tidak perlu seorang anak izin kepada orang tuanya, izin kepada pimpinannya, ya. Budak tidak perlu izin kepada tuannya, karena dalam kondisi jihadnya adalah musuh menyerang sebuah negeri, maka wajib penduduk di negeri itu melawan, mengusir para penjajah. Jadi kalau diserang tidak berlaku hukum yang namanya penawaran. Kalau menyerang ada yang namanya penawaran. Gitu. Ada lagi ibu-ibu, bapak, satu lagi ada yang ditanyakan di luar materi yang asal. Enten ibu-ibu. Betul nggih? Alhamdulillah. Kula nggih khawatir nggih. Nek lama-lama nanti mendolimi jenengan nggih. Doa orang terdolimi doanya mustajab. Kalau pengen husnul khotimah gampang nggih. Jangan mendolimi orang. Insyaallah husnul khotimah. Insyaallah husnul khotimah. Nggih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau kesalahan karena kekurangan ilmu saya beristighfar kepada Allah SWT. Kami kembalikan kepada beliau pembawa acara. Akhiru da'wana qulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.